Halo, selamat berjumpa lagi di channel ini bersama saya Ketut ya. Oke, untuk lebih lanjut sebelum lanjut, bagi yang suka dengan video-video saya akan menampilkan suatu pembahasan tentang jurnal keolahragaan. Mohon di like dan komen, subscribe juga channel saya ini, oke. Di sini saya akan membahas tentang jurnal keolahragaan volume 3 nomor 1 tahun 2015 ya, yang dibikin oleh Hinda, yang dimana judul dari jurnalnya model tes fisik pencarian bakat olahraga bulu tangkis usia di bawah 11 tahun. Jadi saya tertarik membahas jurnal ini karena ada bulu tangkisnya ya, karena saya sangat suka dengan bulu tangkis. Oke, jurnal ini ditujukan kepada para pelatih, para coach yang mau merekrut ya, yang mau mencari atlet-atlet di bawah 11 tahun untuk mencari bakatnya, bagaimana caranya untuk mencari untuk mengetesnya ya, bagaimana caranya agar bisa lolos ke jenjang berikutnya, yaitu ke proses ya. Karena untuk menjadi olahraga berprestasi sampai di puncak itu butuh proses. Ini adalah sebagai acuan dasar ya, acuan dasar yang bisa digunakan referensi oleh setiap pelatih, guru olahraga, sport teacher yang sangat berminat di bidang olahraga bulu tangkis ya. Ini ada jurnal, jadi saya tertarik membahasnya. Oke deh, saya akan lanjut aja membahasnya di sini. Olahraga ya, saya mulai dari pendahuluan. Menurut KONI tahun 2011, olahraga itu tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk mencapai suatu prestasi, tetapi juga dipakai untuk lebih ke arah untuk diharapkan para atlet itu bisa memupuk dan membangkitkan rasa cinta tanah air. Itu sebagai latar belakang awalnya. Dan juga dalam jurnal ini membahas tentang faktor ya. Nah, untuk mencapai suatu prestasi yang puncak ada beberapa faktor yang harus dipenuhi atau yang mempengaruhi untuk mencapai prestasi itu. Yang pertama, intrinsik, ekstrinsik di sini dibahas. Jadi faktor disadari bahwa upaya mencapai suatu prestasi ya, disadari bahwa upaya mencapai prestasi dalam olahraga merupakan hal yang kompleks karena melibatkan beberapa faktor di antara internal yaitu fisik, mental, dan faktor eksternal yaitu lingkungan dan peralatan atau sarana prasarana ya. Jadi yang lebih fokus lagi dibahas di sini adalah faktor internalnya. Apa itu? Faktor internal sesungguhnya bersumber dari kualitas atlet itu sendiri. Ya, di mana atlet yang berkualitas memiliki potensi bawaan atau bakat yang sesuai dengan tuntutan cabang olahraga dan siap dikembangkan untuk mencapai prestasi puncak. Menurut Irianto di sini pada tahun 2022 membahas tentang pembinaan olahraga prestasi memiliki tahapan pembinaan, yaitu tahap permasalahan, tahap pembibitan, dan tahap pembinaan prestasi. Nah, di sini juga dibahas yang mencapai suatu faktor yang sangat mendukung sekali untuk
mencapai suatu puncak prestasi adalah fisik itu sendiri ya. Nah, di sini dibahas fisik merupakan pondasi. Berarti sebagai dasar ya. Fisik itu sebagai dasar, sebagai pondasi dari prestasi olahraga, sebab teknik, taktik, dan mental akan dapat dikembangkan dengan baik jika memiliki kualitas fisik yang baik. Jadi jika memiliki suatu kualitas fisik yang bagus, tentu teknik, taktik, dan mental dapat dikembangkan dengan baik pula. Begitu maksudnya di sini ya. Jadi perkembangan atau pembinaan fisik, kebugaran jasmani itu sangat-sangat diperlukan. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah komponen fisik apa saja sih yang dibutuhkan dalam bermain olahraga, kan begitu jadinya ya. Jadi di sini dibahas bahwa ada 10 ya. Ada bukan 10 disebutkan di sini berapa ya? Ada aspek fisik biologis yang berkaitan dengan kemampuan atlet dalam mengembangkan komponen fungsi dan fungsi organ tubuh. Nah, potensi atlet untuk mengembangkan komponen fisik meliputi unsur kekuatan. Nah, berarti kan yang harus dalam tubuh itu ada unsur kekuatan, kecepatan, waktu reaksi, daya tahan, kelincahan, koordinasi, power, kelentukan, dan keseimbangan. Nah, menurut Irianto, fisik merupakan pondasi. Nah, seperti yang dibahas tadi, pondasi sebagai pondasi dari prestasi olahraga ya. Segalanya harus fisik diutamakan dulu. Kalau sudah fisiknya prima, semuanya pasti dicapai dengan bagus ya. Dan di sini membahas tentang kekuatan, apa itu kecepatan, apa itu fleksibilitas, apa itu daya tahan, itu ya di sini dibahas ya. Dan yang pengen saya cermati ya, yang pengen saya lebih tahu lebih lanjut, komponen fisik apa saja sih yang dibutuhkan dalam bermain bulu tangkis. Nah, di sini pasti dibahas ya. Ada, nah sebentar dulu saya cari dulu kan. Nah, ini dia. Di sini dibahas. Oke, saya akan baca dari sini ya. Bulu tangkis atau badminton merupakan olahraga raket yang dimainkan 2 orang untuk tunggal, 2 pasang untuk ganda, yang mengambil posisi berlawanan di bidang lapangan, yang dibagi menjadi 2, yang dibatasi oleh net. Bulu tangkis merupakan sebuah permainan menggunakan raket dan memukul shuttlecock yang dipukul bolak-balik melewati batas net dan arah shuttlecock berada di garis lapangan bulu tangkis. Menurut Sutono, bulu tangkis merupakan salah satu cabang olahraga yang dimainkan dengan menggunakan net, raket, dan shuttlecock. Nah, ini para pakar ya, pengertian dari bulu tangkis itu sendiri ya. Dan di bawahnya, nah ini dia. Saya baca dari sini. Cabang olahraga bulu tangkis bersifat kompetitif sport yang membutuhkan kesiapan fisik, taktik, teknik, dan mental. Seorang atlet juga harus memiliki dasar bermain bulu tangkis yang benar. Fisik seorang pemain bulu tangkis harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan fisik dalam permainan bulu tangkis itu sendiri. Nah, ini dia.
Seorang pemain bulu tangkis harus mampu mengembangkan komponen fisik di antaranya kecepatan, power, reaksi, flexibility, kelincahan, dan daya tahan. Jadi menurut dari jurnal keolahragaan ini ada berapa komponen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hampir 7 ya. 7 komponen yang harus dipenuhi ya. Yang pertama itu kecepatan, power, reaksi, fleksibilitas, kelincahan, dan daya tahan. Itu ya yang harus dimiliki katanya. Nah, ini dibahas lagi. Kenapa itu dibutuhkan? Karena anak usia 9 sampai 11 tahun sangat bagus untuk berolahraga. Nah, mengalami perkembangan dan pertumbuhan tubuh. Aktivitas fisik akan membantu pertumbuhan perkembangan fisik serta perkembangan daya pikir serta mental anak. Nah, terus di sini dibahas. Nah, pada usia anak 9 sampai 11 tahun harus berpedoman pada hal-hal berikut, yaitu membentuk kemampuan dasar atau basic skill, menitik beratkan pada kebutuhan individu, mempertimbangkan keseimbangan yang baik antara kegiatan dan istirahat. Jadi basic skill yang harus dijadikan acuan ya untuk melihat anak itu berbakat. Anak 9 sampai 11 tahun itu berbakat dalam cabang olahraga bulu tangkis, di sini dibahas ya. Oke, metode penelitiannya menggunakan R&D, Research and Development, yang dilakukan hampir 2 bulan ini penelitiannya, dan uji cobanya juga sangat besar ya. Ada 300 siswa ya untuk skala besar, dan 75 siswa untuk uji coba kelompok kecil ya di 6 sekolah ternyata ini. Sangat luar biasa ya penelitiannya ini. Oke. Saya akan bahas di sini selanjutnya item tes fisiknya apa saja ya yang dibutuhkan dalam pencarian bakat bulu tangkis, apa saja yang digunakan ini. Oke. Kita bahas di sini. Oke. Selanjutnya menyusun item tes fisik. Nah, pencarian bakat yang sesuai dengan anak usia di bawah 11 tahun. Produk awal penelitian ini berupa pos. Oke. Jadi si peneliti pengennya sih melakukan pos ya. Pos ada 7 pos ini di sini dibahas. Yang pertama yaitu lari 30 meter, pos kedua sit up, pos ketiga single leg jump, pos keempat shuttle, pos kelima pull up, pos keenam lempar bola 2 tangan, pos ketujuh step test, dan pos ke-8 ada lari 600 meter. Oke. Terus setelah melakukan koordinasi pada pembimbing ya, ahli terutama, didapatkan menjadi seperti ini. Oke. Jadinya tadi kan ada 8 pos. Setelah berkoordinasi dengan para ahli, para pelatih, para pembimbing, jadi peneliti ini memutuskan, ini dia yang diputuskan apa? Kemudian peneliti menyusun kembali. Nah, memutuskan untuk menyusun kembali ya. Produk tes yang berupa pos 1 sit and reach, pos 2 lari 30 meter, pos 3 vertical jump, pos keempat lari 4 sudut, pos kelima melempar bola 1 tangan, pos keenam step test, pos ketujuh lari 600 meter. Oke, yang tadinya ada 8 pos, setelah koordinasi dengan
para ahli, para pembimbing disarankan menjadi 7 step ya, yang dimana yang dimana 7 step itu, 7 pos itu mewakili komponen fisik dalam cabang olahraga, yaitu kecepatan, power, kelentukan, daya tahan, dan kelincahan, serta reaksi. Dalam penelitian ini terdapat 7 item komponen fisik yang dibutuhkan pada cabang olahraga bulu tangkis, yaitu tes kelentukan menggunakan sit and reach, tes kecepatan menggunakan lari 30 meter, tes power otot tungkai menggunakan tes vertical jump, tes kelincahan menggunakan lari 4 sudut, tes power otot lengan menggunakan lempar bola medicine 2 kg, dan tes reaksi menggunakan step test, dan yang terakhir tes daya tahan menggunakan lari 600 meter. Jadi setelah melakukan penelitian, seperti ini ya alurnya: pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5, pos 6, pos 7 sampai 7. Setelah melakukan penelitian dan segalanya datanya masuk SPSS, melakukan set score untuk menyamakan satuan. Dan hasilnya ini dia. Hasilnya ini, wah bagus sekali ini hasilnya ya. Jadi berikut ini hasil tabel. Hasil tabel. Jadi sit and reach untuk putra dan putri ini ya. Ini rentangannya ada, jika di atas 20 nilainya 5. Begitu juga lari tes 30 meter dapat dilihat pada tabel nomor 2. Bisa dicermati di sini. Untuk bisa mencermati, kalian bisa pause video ini ya. Ini tes lari 30 meter, ada tes vertical jump, ada tes lari 4 sudut, ada tes lempar bola medicine 2 kg, terus ada nomor 6 tes step test untuk reaksi, dan untuk daya tahan lari 600 meter. Jadi setelah menggunakan set score, ini selanjutnya dimuat norma tes menggunakan usia 9 sampai 11 tahun menggunakan set score. Kalau yang putra nilainya di atas 28 berarti sangat baik. Di rentang 24 sampai 27 baik. Untuk putri di atas 28 juga hampir sama ya. 28 sangat baik, 25 sampai 27 baik. Kita lihat kesimpulannya sekarang ya. Apa sih yang didapat dari penelitian ini? Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab pembahasan, dapat diambil suatu kesimpulan. Kesimpulannya ada berapa ini? Ada 2 ya. Ada 2 kesimpulan. Model tes fisik yang valid dan reliable untuk pembibitan dan pembinaan calon atlet terdiri atas 7 bentuk tes fisik, di antaranya tes kelentukan sit and reach, tes kecepatan sprint 30 meter, tes power otot tungkai vertical jump, tes kelincahan lari 4 sudut, tes power otot lengan lempar bola medicine 2 kg, tes reaksi menggunakan step test, tes daya tahan menggunakan lari jarak 600 meter. Tes layak digunakan di Indonesia karena memenuhi syarat valid, reliable, dan objektif. Berarti di sini tes yang dilakukan sangat layak digunakan. Menurut penelitian
jurnal keolahragaan ini sangat layak digunakan ya. Jadi untuk para coach, untuk para pelatih, pembina olahraga bulu tangkis untuk mencari suatu bakat yang berumur 11 tahun ke bawah bisa menggunakan model tes fisik seperti pada penelitian ini. Ada 7. Oke. Jadi ini sangat layak atau sangat bisa digunakan sebagai acuan para pelatih, coach, dan pembina olahraga untuk mencari bakat di bidang bulu tangkis. Oke, ada kesimpulan yang kedua. Kriteria atlet berdasarkan model tes fisik adalah atlet yang memiliki nilai total rata-rata sangat baik. Model tes disusun sudah sesuai dengan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak berdasarkan diskusi dengan expert judgment. Tes mampu mengelompokkan atlet sesuai dengan potensinya. Potensi atlet dikelompokkan berdasarkan tes norma yang disusun. Berarti sebelum mencari potensi atlet itu sudah ada norma-norma ya, yang harus dipenuhi. Jadi itu ya yang saya bahas pada hari ini untuk para untuk para coach, untuk para senior, untuk para pembina olahraga bulu tangkis yang mau mencari bakat ya, yang mau mencari bakat olahraga bulu tangkis di usia di bawah 11 tahun bisa menggunakan model tes fisik seperti pada penelitian ini ya. Oke, karena ini sudah ilmiah, sudah dilakukan dan merupakan suatu jurnal yang sangat valid. Jadi para olahraga, para coach, para pembina olahraga, pelatih, sekali lagi saya tekankan bisa menggunakan tes fisik ini. Yang pertama yaitu sit and reach, yang kedua lari 30 meter, yang ketiga vertical jump, yang keempat lari 4 sudut, yang kelima lempar bola, yang keenam step test, dan yang ketujuh lari 600 meter. Jadi itu dulu informasi yang saya sampaikan yang terdapat pada jurnal ini. Saya sampaikan sangat-sangat berterima kasih kepada yang sudah mendukung channel ini. Dan bagi yang belum, silakan dukung channel ini supaya bisa tambah berkembang lagi. Oke, sekian dulu bersama saya Ketut Mertayasa SOR MPD. Oke, sarjana olahraga, magister pendidikan olahraga. Saya sampaikan terima kasih dan salam badminton lovers.